Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Liridha'illahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusallifi hadzal kitab wa lijami wa ahli hadzal jamaah. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Bulan lalu kita sudah ngaji ayat yang 132. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju pengampunan dari sisi Tuhan kalian, dan surga seluas langit dan bumi disediakan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Demikian juga sudah dijelaskan siapa orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan ringan maupun berat. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang mau menahan marah. Wal kadhimina al-ghaidha. Jadi orang-orang yang mau menahan marah. Wal afina 'anil nas, yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Mungkin wal kadhimina al-ghaidha banyak sekali ya hadis-hadis terkait dengan menahan marah. Jadi antaranya Amba'ana Ma'mar an-Zuhri an-Hamid bin Abdurrahman ar-Rajul min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rajulun ya Rasul ausini qala la taghdab qala rajul fa fakartu hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa idza ghadaba yajma'u syarru kulluhu in farada bihi. Jadi ada seorang laki-laki minta nasihat pada Rasulullah, ya Rasulullah nasihatilah aku. Maka Nabi bersabda, jangan marah. Nasihatnya singkat saja, jangan marah.
Fawakartu hina qala, maka aku pun berpikir apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Maka dia menemukan hikmahnya. Karena apa? Kalau orang marah yajma'u syarru kullu. Jadi seluruh keburukan itu terkumpul di saat orang itu marah. Atau akibat marah itu pasti berdampak kepada keburukan. Ini hati-hati ini. Jangan sampai kita marah. Ini mungkin jelasnya panjang. Kalau kita ini marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah ya. Kalau duduk masih marah, maka berbaringlah dan seterusnya. Ya. Itu terkait wakali minal ghaidha. 1 bulan lalu hadisnya sudah panjang, sudah banyak. Kita lanjut sekarang wal afina anin nas. Ya, saya lanjutkan yang orang-orang yang memaafkan orang lain. Ma'aka fi syarri ya'fu amman dzalamahu. Artinya apa? Wal afina anin nas itu adalah memaafkan orang yang berbuat zalim ya, kepada dia. Jadi orang-orang yang berbuat zalim kepada dia maafkan. Fala yabqa fi anfusihim mawjudun ala ahadin wa ala akmalul ahwal. Inilah sebetulnya sesempurna-sempurnanya akhlak. Itu kalau ada orang berbuat zalim pada dia, maka langsung dia maafkan, maka hatinya bersih, gak ono grundel babar pisah. Jadi enggak hanya sekedar maaf abang-abang lambe, tapi hatinya murni, bahkan bersih, enggak ada mangkel, enggak ada pegel, enggak ono. Ketemu wong ya iso kita bisa tersenyum kepadanya. Ini tandanya kalau kita betul-betul ikhlas. Kadang-kadang ya bisa sepuro, tapi nek ketemu no langsung tangannya wis ngene, kadang-kadang untune gemercek ngono. Nah itu belum memaafkan begitu. Ya, harus murni hatinya. Dan itulah orang yang sempurna akhlaknya. Maka kalau orang seperti ini di akhir ayat ini wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang mau seperti itu, Pak, itu dicintai oleh Allah dan termasuk orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Kalau ihsan kemarin di dalam hadis diterangkan bahwa anta butullaha ka'annahu yarok, ya. Ka'annaka yarahu, ya. Anta butullaha ka'annahu yarahu. Jadi kalian beribadah pada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika tidak mampu, kamu merasa seolah-olah dilihat Allah. Ini dengan ayat wallahu yuhibbul muhsinin, Allah akan mencintai orang-orang yang memiliki kriteria semacam ini, kemana saja merasa dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah. Maka kalau orang mampu berbuat seperti itu, nanti kita akan dimudahkan oleh Allah untuk memaafkan orang lain. Kuncinya, nak pengen gampang memaafkan orang lain, kita ini jangan lihat dia. Sing marai mangkel ning awake dhewe iki aja didelok. Tapi deloken wong sing gawe apa? Deloken sing gawe wong iku. Sing gawe sinten? Gusti Allah. Ane penak, Pak. Nak wong ngoten niku, Pak. Oh, angel, Pak. Wong meneh ndelok raine ngono, Pak. Melenek kok. Aja didelok raine, delengen sing gawe wong kuwi sapa? Sing gawe Gusti. Kula pernah dapat pelajaran ngeten iki, Pak. Dulu saya pergi kurus ya. 4 bulan ke Pakistan. Waktu di Pakistan, satu jamaah sama saya ya ada seusia dengan saya. Jauh tahun nih, Pak. 2 bulan lo isinya jauh nih, Dok. Sak omong-omongan, ketika saya ngomong mesti saya dipotong omongannya. Ngomong dipotong. Jadi ketika kita mau mengucapkan sesuatu dientai. Dientai.
Jauh engkau nih. Jadi. Maka saya ini bingung terang, Masya Allah. Akhirnya waktu di Pakistan itu aneh lagi. Di Pakistan itu rombongan dipisah-pisah sama orang Pakistan dua-dua gitu. Lho ngono jenenge rezekine. Aku ya kumpul nek kalau arek itu. Padahal rombongan itu diajak dua-dua dikumpulkan sama orang Pakistan. Ndelah kaya kumpulnya karo arek iku meneh. Ya. Jauh engkau Nepal. Akhirnya sampailah pada satu ketika waktu saya di Bonir ya, saya di Bonir itu di Swat daerah di Pakistan Utara, di daerah Pusto sudah perbatasan Afghanistan. Maka malam hari ya, di kampung itu saya bermunajat pada Allah, ya Allah, kenapa engkau kirim orang ini? Akhirnya terus terang Mbak, saya bertobat waktu itu. Langsung saya lihat Allah, dalam arti bukan saya melihat Allah begini, tidak. Jadi saya ingin mengetahui apa hikmah di balik ini. Maka saya serahkan sepenuhnya pada Allah. Ya Allah, yang menggerakkan lidahnya dia itu saya yakin juga Engkau. Yang menggerakkan otaknya untuk menginspirasi ngomong seperti itu juga saya yakin juga Engkau dan atas izin Engkau. Maka saya bertobat kepadamu ya Allah. Mungkin dulu saya juga pernah berbuat begitu, tapi saya nggak sadar. Saya pernah potong pembicaraan orang lain, bahkan sing tak potong mungkin kadang wong tuaku dhewe. Iku sing nggak sadar, wong tuaku dhewe sing tak potong ngomongan. Ngomong urung per lalu tak mau dipotong. Ya Allah, malam ini aku bertobat kepadamu ya Allah. Saya nangis. Saya bertobat pada Allah. Ajib Pak. Besok pagi loh, anak itu langsung sama sekali Pak. Langsung berubah total. Enggak motong pembicaraan lagi. Bahkan dia itu luar biasa. Saya tambah dilayani, dikhidmat sama dia. Ya, digolekne gitu kalau makan, kadang saya disiapkan makan. Kadang kalau ada jajan gitu ya biasa ada gitu saya ditraktir makan. Ajib. Makanya itu Pak, itulah pelajaran dari Allah Pak ya. Makanya kalau kita ada sifat ihsan, merasa kita dilihat dulu sing gerakne wong-wong ngamuk karo sampean niku lho. Asline jane yo jujur dhek, sing gerakne ya Gusti Allah. Lah apa? Ya ngono kuwi. Kadang awake dhewe iki gak sadar, merocet omongane. Kayak wis jaman biyen ngono kuwi. Makanya niki terutama nak jenengan ibadah haji ini sami sering nanti kita akan dapatkan tarbiyah semacam ini. Makanya kalau haji itu sudah diweling sama Gusti Allah, wala jidala wala rofasa wala fusuqa wala rofasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Ya, tidak boleh ayal-ayalan di waktu haji. Karena apa? Kalau di sana itu yang dilihat, jangan melihat makhluk, tapi yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mampu seperti itu, maka kamu akan wala'afina 'anil nas. Kalian akan mudah memaafkan orang lain. Makanya Pak, gak ono wong iman itu tiada maaf bagimu. Ngawur. Gusti Allah saja Maha Pemaaf loh, Pak. Lho kok kene ngomong jadi tiada maaf bagimu. Astagfirullahaladzim. Pun niki. Wa fi hadza maqamatul ihsan. Maka orang-orang yang memiliki predikat ini yang senantiasa menahan marah, maka dia akan mencapai predikat ihsannya, maqam ihsan tadi. Atau dibalik, kalau kita berada di maqam ihsan, pasti kita akan mudah untuk menahan marah. Wa fil hadisi salasun aqsama uqsima alaihinna. 3 perkara kata Nabi yang mana aku bersumpah atasnya. Artinya apa? Kalau sesuatu itu dijadikan sumpahnya Nabi, maka sesuatu itu adalah satu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala yang memastikan benar Allah. Apa? Mana qasamalun min shadaqatin. Nabi bersumpah, Pak.
nggak akan berkurang harta itu kalau disedekahkan. Itu Nabi bersumpah. Makanya gak enak wong ahli sedekah niku melarat. Lho Pak, sedekah kok kamu melarat Pak? Lah ini perlu ditata. Sedekahmu ini niatnya piye? Nah ini Pak. Jadi kalau kita ini niatnya sedekah itu memang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, orang golek tidak mencari pujian orang lain, atau kadang-kadang orang sedekah tapi niatnya supaya dapat kembalian dari Allah. Ya Allah, Engkau katakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang membawa satu kebaikan Engkau lipatkan 10 kali. Dia bersedekah 100.000 pengen dapat dipengin 10 ben oleh Pak juta. Ndak ikhlas. Wis kaya umum. Ikhlas kaya wong ising nih kok. Belum. Gak dieling-eling iki mung satene apa. Gak dieling-eling kok plung ilang ya wis. Orang kok begitu mlodol-jojok sate. Iku jenenge wong ikhlas. Masya Allah. Maka kalau ikhlas semacam itu Pak, janji Allah pasti tidak akan berkurang harganya kalau disedekahkan. Wa ma zadallahu abdan bi afin illa izzat. Ini Nabi berjanji Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba yang senantiasa memaafkan kepada orang lain, kecuali pasti dia akan semakin dimuliakan Allah. Orang itu kalau banyak memaafkan orang lain, Pak, bukan tambah hina, Pak, justru semakin dimuliakan oleh Allah. Nah ini gitu Pak. Saat ini kadang-kadang memaafkan orang lain itu jadi ini jatuh. Aku nak maafkan dia, jatuh harga diriku. Jadi ini oh wale. Justru kalau kamu memaafkan orang lain, itu bukan habis harga dirimu. Harga dirimu semakin dinaikkan oleh Allah. Nah ini kalau Pak, saat ini logikanya wong kewalik. Nak sedekah duitnya enggak, ini logikanya ini. Nak memaafkan orang lain, harga dirinya jatuh. Itu kebalik. Justru semakin memaafkan orang lain, harga diri kita akan semakin diangkat oleh Allah. Betul Pak. Saya rasakan sendiri tadi, pengalaman saya tadi di Pakistan. Justru saya memaafkan dia, ternyata bukan semakin hina saya, ternyata semakin dimuliakan oleh Allah. Di dunia saja sudah kelihatan. Makanya Masya Allah Pak Bu, ini terutama suami istri, ojo sampai suami istri ngomong tiada maaf bagimu. Masya Allah. Terus yang ketiga kata Nabi bersumpah, wa man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu di hadapan Allah, maka dia juga semakin angkat derajatnya. Lain nak wong niku Pak saya tawadhu. Merendahkan, bukan rendah diri ya, merendahkan hati. Rendah hati. Enggak jaim. Lawane tawadhu jaim. Wong nak jaiman, maaf jaiman. Itu justru bukan semakin tambah diangkat derajatnya Pak, semakin dihinakan derajatnya oleh Allah. Wong iku nak saya berupaya biar supaya dirinya tampak baik di hadapan manusia, maka nanti akan semakin tampak buruknya. Mulane wong nak dipermak iki, dipermak kanan, permak kiri dan lain sebagainya, atas, bawah, depan, belakang dipermak demi untuk penampilan. Bahkan ini nyun sewu yang dipermak bukan fisik Pak, kadang sikap, tingkah laku. Ya, pemeriksaan ini Pak, Masya Allah. Di frame, di framing ya, dibingkai orang itu sedemikian. Malah iblis ini dipacai kaya malah
malaikat. Woi, semua kayak sinterklas. Itu bukan semakin mulia. Justru lihatlah orang yang semacam itu nanti semakin dihinakan. Makanya pun wong niku biasa-biasa mawon nggih. Ora sah neko-neko, gak sah jaim-jaiman. Masya Allah. Niki ambak-ambak ketoke ngomong ngeten niki enteng tapi ya lakoni. Masya Allah. Terutama kalau kita sudah punya harta, punya jabatan tinggi, ya insya Allah. Ngoten niku, Pak. Kalau kita semakin tawadhu, nanti Allah akan semakin angkat derajatnya. Waruyal Hakim fi mustadrakihi an hadis Musa dan lain sebagian anu baca bin Samit an Nabi Ka'ab anna Rasulullah man sarama ay yashrafa lahul dunyanu wa tarfa'u lahu darajat fa yaqu amman zalamah wa yaqu man haramah wa yaqu ya wa yaqu man haram wa yusillu man qata'ah. Summa qala sahihun ala syarti syaikha. Ini hadis berikutnya dari Ubay bin Ka'ab. An Ubay bin Ka'ab. Dari Ubay bin Ka'ab sesungguhnya Rasulullah SAW sabda, barang siapa yang seneng dibangunkan istana di surga. Apa Pak sing pengen dibangun istana ning swarga? Ibu pengen? Oh ibu enggak no. Sapa sing dibangun pengen dibangun istana di swarga iki nggih. Pengen kabeh nggih. Nggih. Nah. Iki delok niki dirungokne bareng-bareng monggo nggih. Wa turfa'u lahu darajat dan diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, wis dibangun istana di surga, diangkat derajatnya oleh Gusti Allah. Maka kata Nabi syaratnya fa ya'fu man dzalama. Maafkanlah orang-orang yang berbuat zalim kepadamu. Sama sing gelem bangun istana ning swarga, syaratnya gampang. Maafkanlah orang-orang yang telah menzalimi kamu. Cek antep. Oh wis awak dhewe wis dikuyo-kuyo, wis diide-ide, wis dinyek, wis disembarang kalir. Dikon mau maafkan. Ini ketukune istana ning swarga ngoten iki. Makane nek enten wong ngenyek-ngenyek karo awake dhewe niku aja didelok wong deloken Gusti Allah lagi mbangun istana ning swarga kanggo awake dhewe. Nek perlu wong sing ngenyek niku dhewe alhamdulillah sampeyan wis ngewangi mbangun istanaku ning swarga. Lah ngono ta. Nah, nggih doa. Nek perlu diwehi hadiah wong niku. Wong matur nuwun. Nggih didoakan. Ini ngoten dinjaknya nggih. Masya Allah. Terus napa wayu apa man haram. Niki Pak. Lomanono wong sing medhit marang awakmu. Ya apa? Kon nglomani wong sing medhit marang awake dhewe. Awet mah kok kuwalik kabeh iki piye to? Mboten sing kuwalik awake dhewe soalé. Allah, nak pengen dibangun istana ning swarga tibake gampang ya syaratnya. Sepuro wong sing berbuat zalim padamu, lomanono marang wong sing medhit marang awakmu. Iki sarwa kuwale. Aduh. Sing terakhir Pak, sing nomor 3 Pak, nak pengen dibangun istana nang surga Pak, wa yasil man qata'ahu. Sambunglah silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Disatru karo tanggane. Ora roh jabus kawisanane jujuk disatru. Awake dhewe dikon nyambung tali silaturahmi.
wis disatru karo tangga, mari ngono diwiyahi hadiah, dikirimi mangan, dikirimi sego, dikirimi napa. Ngoten nek perlu masak sing enak ditukokno duren. Nek wong senengane duren, tukokne duren ngono. Sing nyatru niku wau, nggih. Dengan parane, Pak alhamdulillah niki enten duren kathah monggo. Ganti makan duren karo ibu. Tak balang duren. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ya ini lho Pak, ya Allah. Nggih. Lane enak kok carane mlebu swarga iki gampang ya. Ngomongnya maksud kula gampang, lakone sih Masya Allah. Allah. Iki nggih, afina lina semaafkan kepada semua manusia niki ngoten iki. Dan iki Hani bin Abbasin ngene hadis sing lindu terkait dengan wal afina linnas, memaafkan kepada manusia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul qiyamah jamunati yaqulu ainal afuna linnas halumu ila rabbikum wa khudhu ujurakum wa haqqu ala kulli imri'in muslimin idza afa ayyudkhilal jannah. Dan ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW sabda, jika pada hari kiamat nanti ada orang yang menyeru, ya, ada suara begitu menyeru di padang mahsyar. Suaranya apa? Aina afuna aninnas, di manakah orang-orang yang senantiasa memaafkan manusia? Halumu, mari kamu kesini, mari kamu kesini. Siapa dulu yang sering memaafkan orang lain? Mari kamu kesini. Maka setelah datang, khudhu ujurakum, ambillah pahalamu. Maka wa haqqu ala kulli imri'in muslimin idza afa ayyudkhilal jannah. Maka hak atas orang-orang muslim yang senantiasa memaafkan manusia, maka haknya adalah dimasukkan ke dalam surga. Wong diribut dihisab, Pak. Wong senantiasa memaafkan orang lain, diceluk dhisik langsung dikon mlebu ning swarga. Atik ning swarga dibangun lho istana. Masya Allah. Ngoten nggih. Masya Allah. Ini bareng iki kok di sepuro kabeh lah srene sing gundul-gundul nggih. Masya Allah niku jawang karo awake dhewe mun di sepuro wae. Aduh, ya apa nih? Kadang sing jengkelne bojo, kadang sing jengkelne anak, kadang sing pun dilosne mawon nol nggih. Masyaallah. Lha niku bojo anak niku nggih Gusti Allah sing ngirim teng kene awake dhewe. Anake sampean jengkelne sampean eling-elingan kon biyen paling yo jengkelno karo wong tuwa sampean. Makanya kalau tak eling-eling kok anakku kok jengkelno, yes, aku wis tobat sekali Gusti Allah. Biyen aku mungkin jengkelno karo wong tuaku. Mboten mawon, Pak. Masya Allah. Lanjut wa afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mun setengah jam iki PPKM. Ya, lanjutannya minggu depan apa nih? Waladina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakaru wa wastaghfaru li dzunubihim. Nggih, ngoten mawon. Mungkin singkat-singkat. Kali ngoten kali pembukaan. Sidik tapi mantap. Monggo sing penting dilakoni nggih. Enten sing tanglet ta? Oh, jelas kabeh. Pripun, Pak? Membersihkan hati. Nggih. Dalam Quran juga disebutkan untuk sini yang berhasil. Nggih. Jika kita kepada Allah, janganlah engkau dalam keadaan kotor. Nggih. Nah, itu yang sangat merisaukan kadang-kadang kita benar apa yang disampaikan tadi kita lupa kita melihat fisiknya dan substansinya siapa ya. Ada pernah sekali itu Pak.
di ruang kerja. Pimpinan itu Pak, Masya Allah, permalukan sampai 4 hari. Pak, ini semua, padahal saya nggak salah itu, menurut saya. Nyatanya juga nggak salah, ada BPK waktu itu masuk. Saya dikira itu memberikan data yang marah luar biasa. Ternyata nggak terbukti. Bahkan saya itu di dalam pesakitan kiri kanan disuruh dampingi bawa rekaman. Itu ternyata tidak ada masalah, bukan saya. Oh. Pimpinannya langsung sesuk digawakne sate, Pak. Itu ya. Nggih. Pimpinane niku langsung sesuk alhamdulillah matur nuwun, Pak. Jenengan wis bangun ning istana kula teng swarga digawakne sate. Ya ngoten nggih. Saya tidak ingat sama. Tapi sate ini aja diwehi sianida loh ya. Malah saya begini Pak, akan saya tuntut lagi di akhirat. Iya. Nggih, lha niku biasane ngoten niku. Nggih, nggih. Nggih. Masyaallah. Urung istanae. Sampai ketemu nanti di akhirat ya. Sampai ketemu nanti di akhirat ya. Masya Allah. Nggih. Jadi kita lihat Nabi bagaimana mempraktekkan sendiri, Pak. Masya Allah, Pak. Bagaimana Nabi ketika Fathu Mekah, masuk kota Mekah, semua dimaafkan. Padahal pada waktu itu Nabi di atas angin, Pak. Kalau mau dibunuh semua habis, Pak. Padahal biyen itu wong sing itu tadi di Mekah itu, Pak. Dulu ada yang ngeludahi Nabi. Ada yang lempari tayonta kepada Nabi. Gimana? Oh Hindun ya, bahkan ada yang memakan hatinya pamannya Nabi, itu namanya Hindun. Ya, jantungnya diambil dimakan itu ya. Kurang ajar. Itu semua dimaafkan. Nabi pernah sujud di ini Pak, apa namanya? Di dekat Ka'bah. Itu Nabi itu maaf ini bahasa saya, cengele Kanjeng Nabi pas sujud niku lho, dientepi waduke unta dibelah, waduke niku lho jeroane niku lho dibrekne teng ngene cengele Kanjeng Nabi. Wong-wong sing kelakuane kaya ngono lho disepuro karo Kanjeng. Nah. Ya Allah. Nggih. Oh Nabi. Oh iya Pak, Pak pinter ya. Nabi ya awak dhewe duduk Nabi Pak jadi. Treatment amalannya gimana Pak supaya bisa? Treatment amalane piye? Nah, amalane nggih niku wae. Jadi kuncinya tadi bahwa yuhibbul muhsinin tadi. Jadi yang dilihat jangan dia, tapi lihatlah Allah. Itu treatmentnya begitu. Dulu sahabat begitu Pak. Sahabat dalam satu forum disebutkan, diriwayatkan ada Abu Bakar, ada Umar. Maka tiba-tiba ada orang baru, Pak, orang sahabat yang baru masuk Islam. Iku nang nggone forum tuh. Kalian semua tidak pecus semua. Niku di dalam riwayat Sayyidina Umar ngatep Pak, red merah. Begitu merah, tiba-tiba langsung duduk lagi. Jadi sahabat setelah forum selesai ditanya Sayyidina Umar, Umar, kenapa engkau tadi berdiri kemudian merah, kemudian kamu duduk lagi? Maka ketika orang tadi mengatakan begitu, saya marah. Begitu saya berdiri, saya lihat surga. Ternyata bidadari lagi menyiapkan, mungkin ini terlihat lagi membangun istananya dibangun, bidadarinya sudah disiapkan. Ya sudah, saya duduk lagi aja. Sesuatu yang besar. Lah daripada bidadarinya Melayu. Nah itu resepnya begitu. Tapi tadi tetap ya dari awal sudah disampaikan, kalau kita seperti itu untuk menahan emosi kita, caranya kalau berdiri
kita suruh duduk. Kalau duduk nggak bisa, kita suruh berbaring. Kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika dimarahi, diinterogasi, disalah-salahkan, digoblok-goblokan. Gak masalah Pak, digoblok-goblok Pak. Bahkan kadang-kadang nyon saya Pak sing goblok-goblok ini lho, kurang ajar tenan ya. Digoblok ini sak pake. Wong Arab soalnya ngono, Pak. Wong Arab niku nak meso ngono. Nak nang kene kan asu kon nyon sewu nggih. Nek wong Arab, oh anake asu. Dadi sing dianu sak pake pisan. Nak wong Arab niku anu nyeneni wong ngoten. Nggih nyeneni wong. Nak kene kan sing anu asu kon. Nak ngono, anake asu kon. Berarti pake pisan. Nah enak ya itu kalau ada seperti itu, dimarah-marah seperti itu, maka kita baca ta'awud dalam hati a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang jelas dalam posisi semacam itu sudah diam berzikir saja kepada Allah. Terus zikir sampai nanti kita ada kesadaran seperti itu. Kita merasa dilihat, diperhatikan, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Pun ngoten mawon resepe insyaallah. Sing penting kalek nglakoni enten bener saking Gusti Allah, salah saking kula. Kita tutup dengan bermajlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.